Hello, good morning, students. How are you today? I hope you are in a great condition and you are in a healthy condition that you can join our class meeting today. Baik, Bismar, senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali lewat video pembelajaran ini. Baik anak-anak, tidak usah terlalu lama sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap doa yang benar, kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar bahasa Inggris, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, sehingga apa yang diajarkan oleh guru kami boleh kami mengerti dan boleh kami gunakan dalam hidup kami. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita siapkan bukunya yuk. Kalian sudah siapkan bukunya kan? You can open your own book. Kamu bisa buka bukumu sendiri. Ya, page 94. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian ini, halaman 94. We will read a text, ya. Kita akan membaca sebuah teks. Tentang apa? You can see the title. Kamu bisa lihat judulnya itu Sports in the City. Oke. Kegiatan olahraga di dalam kota. Oke ya. Kita akan dengarkan dulu. Kalian bisa ikut membaca dalam hati ya, ikut dibaca ini. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Oke? A. Listen and read. Sports in the city. Do you know about extreme sports? Some people think that they are more exciting than the usual sports. People can do them almost anywhere. Mountains are popular, but the city can be an exciting place to do these sports too. Some people love skateboarding. Skateboarders can do tricks on railings. Look at this man ride that rail. Free runners like to do tricks on rooftops. They also jump from high places and even climb walls. Look how high this man is. Both skateboarders and free runners like concrete steps. They love jumping down them. How many steps can you jump down? Oke, ya kalian sudah mendengarkan tadi itu ya. Ada yang bercerita tentang sports in the city. Nah, sekarang kita akan bahas, misalkan artikan kalimat-kalimatnya sehingga kalian bisa mengerti. Oke? Sports in the city artinya kegiatan olahraga di dalam kota. Do you know about extreme sports? Kamu tahu nggak tentang olahraga yang ekstrim? Some people think that they are more exciting than the usual sports. Beberapa orang berpendapat bahwa ekstrim sport itu, olahraga yang ekstrim itu lebih menyenangkan, lebih membuat mereka semangat daripada kegiatan olahraga yang biasa. Kalau kegiatan olahraga yang biasa itu ya sepak bola, berlari, bersepeda, dan berenang, dan segala macam. Tapi kalau extreme sports ini lebih membuat lebih membuat bersemangat gitu loh, karena lebih menantang ya. People can do them almost anywhere. Orang-orang dapat melakukan extreme sport ini hampir di semua tempat. Mountains are popular, but the city can be an exciting place to do these sports too. Melakukannya di gunung itu biasanya mereka melakukannya di gunung ya. Tetapi di dalam kota itu dapat menjadi tempat yang bagus untuk mereka melakukan extreme sport ini ya. Lebih mendebarkan gitu ya, karena tempat-tempat yang dipakai itu adalah tempat-tempat yang tinggi atau tempat-tempat yang tidak biasa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di cerita ini ada dua jenis extreme sport yang diterangkan, disebutkan ya. The first one is skateboarding ya. Some people love skateboarding. Jadi skateboarding itu papan roda itu ya, kamu bisa lihat di sini ada papan terus kemudian ada rodanya itu, nah itu namanya skateboard.
Skateboarders can do tricks on railings. Jadi orang-orang yang bermain papan roda ini dapat melakukan beberapa trik di sini. Railings itu artinya pegangan tangga ini loh ya. Oke, di sini. Railings ini namanya, pegangan tangan pada tangga. Nah, look at this man ride that rail. Lihat ini, pria ini sedang melakukan trik di pegangan tangan itu ya. Nah, kalau orang yang biasa yang nggak suka ekstrim sport ini tentu hal yang menakutkan. Tapi bagi beberapa orang ini adalah exciting ya, mendebarkan gitu loh. Ya, suka mereka akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian pernah ke Taman Belambangan, ya di situ kan ada salah satu spot di mana orang-orang yang suka bermain papan roda ini melakukan hal seperti itu toh ya. Ya, pernah. Oke. And the second one is free runners. Free runners ini pelari bebas ya. Kalau terjemahnya pelari bebas ya. Free runners like to do tricks on rooftops. Jadi pelari bebas ini suka melakukan trik di atap malahan ya, di atap sebuah bangunan. They also jump from the high places and even climb walls. Mereka juga lompat dari tempat yang tinggi dan bahkan memanjat dinding. Ya, seperti Spider-Man itu ya. Memanjat dinding ya. Look how high this man is. Lihat betapa tingginya pria ini ya melompat. Jadi gedung-gedung yang tinggi mereka itu menjadikan atap gedung-gedung tinggi itu sebagai tempat olahraga mereka. Both skateboarders and free runners like concrete steps. Jadi baik orang yang suka papan roda ini maupun pelari bebas ini dua-duanya suka tangga yang padat nih. Concrete steps ini artinya tangga yang padat seperti ini. They love jumping down them. Mereka suka melompati itu. How many steps can you jump down? Nah, kalau kamu ada tangga gitu berapa? Berapa anak tangga yang bisa kamu lompati? Nah, kalau kalian suka hal-hal yang menantang, ya itu kalian bisa lakukan ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak bisa, ya jangan coba-coba lakukan, gitu ya. Nah, jadi nanti ini tadi adalah sports in the city, jadi kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam kota, yaitu di gedung ya. Tadi yang free runners itu jump from high places ya, on the rooftops, di atap-atap gedung ya. Kalau kalian pernah lihat di TV, di video atau di mana saja, mereka itu lompat dari gedung satu ke gedung yang lain ya, lewat atapnya itu ya. Kalau kalian lihat film action itu ya, sering itu ada di situ. Lalu ada kemudian skateboarding ya, bermain papan roda, tapi mereka triksnya itu nggak cuma di jalan biasa aja, tapi mereka justru melakukan triknya itu di pegangan tangga ya. Nah, pegangan tangga yang hanya sekecil itu, tapi mereka bisa melakukan trik di atas itu ya, seperti yang kalian lihat di gambar ini. Oke, itu tadi ya, skateboarding and free runners. Oke. Nah, sekarang supaya semakin memahami bacaan tadi, kita jawab aja pertanyaannya ya. Number 1, where can people do extreme sports? Where can people do extreme sports? A, at home, B, in school, C, anywhere. Di mana mereka dapat melakukan extreme sports? Ya, the answer is anywhere. Di mana saja bisa, ya. Mau di gunung, mau di kota, mau di mana aja bisa. Number 2, where do free runners like to do tricks? Where do free runners like to do tricks? A, on beaches, B, on the sea, C, on rooftops. Jadi di mana pelari bebas itu suka melakukan triknya? Ya, the answer is C, on the rooftops. Ya, jadi mereka memang suka lompat dari satu gedung ke gedung yang lain lewat atapnya ya.
Oke, lanjut ya. Jadi anak-anak masih anak-anak tetap harus ingat cerita yang itu tadi. Ya, kita akan we are going to work on part C. Kita akan mengerjakan bagian C. Oke, nanti kalian bisa tulis kata apa yang kalian dengar, lalu kalian jawab yes atau no sesuai dengan cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Oke ya, let's go. C. Listen and write. Then answer the questions. Number 1. Cities can be boring places to do extreme sports. Cities can be boring places to do extreme sports. Ayo tulis, cities can be boring places to do extreme sports. Ya, silakan. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Oh, sebentar, ini dijawab dulu. Is she right? Apakah dia benar? Apakah kota itu bisa menjadi tempat yang membosankan untuk melakukan extreme sports? Ya, oke, the answer is ya seperti ini jawabannya ya. Cities can be boring places to do extreme sports. And is she right? No, ya seperti bacaan tadi dibilangnya bahwa di dalam kota pun bisa menjadi exciting place ya, menjadi tempat yang menarik untuk melakukan extreme sports itu. Oke. Sekarang selanjutnya. Number 2. Skateboarders do tricks on beaches. Skateboarders do tricks on beaches. Skateboarders do tricks on beaches. Is he right? Apakah dia benar? Skateboarders itu melakukan trik-triknya di pantai. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, oke, seperti ini ya. Beach itu pantai ya. Beaches itu pantai-pantai. Is he right? No ya. Skateboarders do not do tricks on beaches. Oke, mereka tidak melakukan trik-triknya di pantai. Next, number 3. Number 3. Free runners do tricks on rooftops. Free runners do tricks on rooftops. Free runners do tricks on rooftops. Is she right? Apakah dia benar? Apakah free runners itu melakukan triknya di atap? Okay. Let's see the answer. Ya, seperti ini. Okay. Free runners do tricks on rooftops. Dan dia benar ya, per kalimat ini benar. Yes, betul sekali kalau free runners itu melakukan triknya di atap. Last number. Number 4. Steps are fun to jump down. Steps are fun to jump down. Steps are fun to jump down. Is he right? Apakah dia benar? Oke, kita lihat langsung jawabannya. Nah, seperti ini ya. Yes, the steps are fun to jump down. Jadi anak-anak tangga itu menyenangkan untuk dilompati. Ya, kalau kalian anak yang aktif, lihat tangga pasti lompat ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita langsung ke bagian D. Which places do people do extreme sports? Circle and say. Tempat-tempat apa yang mana? Orang-orang itu, di mana orang-orang itu melakukan extreme sports. Circle and say, lingkari lalu sebutkan. Ayo anak-anak, Miss Far kasih waktu. Di tempat mana, di antara gambar-gambar ini, orang-orang itu melakukan extreme sports. Ayo.
dilingkari, nanti kita akan sebutkan bersama-sama ya. Ada 2 ya, tadi ada 2 ya yang disebutkan di bacaan tadi ya. Sudah? Yo, yang mana saja? Oke, yang pertama ada apa ini namanya? Steps, atau kalau kita kenalnya stairs juga boleh ya. Anak tangga atau tangga. Ada railingsnya juga di sini ya. And then the second one is rooftops. Iya, betul sekali. Ini namanya rooftops ya, artinya atap. Oke, seperti itu ya. Baik. Kita lanjut ke halaman 97. Oke. I will read the example. Miss Mar akan membacakan ini. And your job is to circle all of the activities. Jadi tugas anak-anak adalah melingkari semua kata yang menunjukkan aktivitas, ya. Semua kata yang menunjukkan aktivitas. Oke. You ready? Okay. My friends like different activities. Terry loves playing video games. He is very good at playing these games. He likes playing car video games. Lisa likes playing ping pong. She can serve the ball very fast. Ellen doesn't like skiing. She only likes snowboarding. And Harry hates ice skating. He doesn't like cold weather. Oke, sudah selesai Miss membacakan. Kalian sudah selesai semua melingkari semua kata-kata yang menunjukkan aktivitas? Oke, kita lihat bersama. Ya, ini. Ya, kurang ya ini ya. Oke. Harusnya ada ini loves playing video games ya. Playing video games ini adalah termasuk aktivitas, oke? Terus kemudian playing these games ya sama playing car video games ya, betul. Playing pingpong ini juga harusnya dilingkari ya. Playing pingpong. Lalu kemudian ada serve the ball ya. Serve the ball itu juga sebuah aktivitas ya. Serve the ball itu juga aktivitas. Kalian lingkari aja. Yang ini kurang ya. Bukunya kurang melingkari. Terus kemudian ada skiing, ada snowboarding, ada ice skating. Oke, sip. Ya kalian bisa tambahi ya. Kalian bisa tambahin. Baik anak-anak. Nah, yang B ini nggak usah karena kita kan nggak ketemu dengan teman-teman ya. Yang B nggak usah dikerjakan. Baik, dengan ini selesai berarti unit 8 juga sudah selesai ya. Kita sudah membahas unit 8 tentang apa yo? Unit 8 tentang apa? Like and dislike ya. Iya, likes and dislikes, kesukaan dan ketidaksukaan. Ya, kita sudah belajar bagaimana cara kita menyatakan bahwa itu kesukaan kita atau itu bukan, kita nggak suka melakukan sesuatu gitu. Kita sudah belajar itu. Lalu kita juga sudah belajar extreme sports tadi ya, extreme sports. Nah, kalian sudah mempelajari semuanya. Itu berarti minggu depan akan ada penilaian harian ya. Penilaian harian unit 8. Oke, unit 8 ya. Kalian pelajari dari unit 8 awal itu halaman berapa? 88 sampai 97 ya. Kalian pelajari sehingga nanti pada waktu penilaian harian kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baik. Setelah video ini selesai, seperti biasa ada tugas yaitu dari workbook ya. Halaman 66 sampai 69. Oke. Nah, workbooknya ini dia workbook halaman 66 sampai 69. Ya, anak-anak kerjakan, difoto lalu dikirimkan ke Miss Maria lewat pesan WA. Oke? Ya, jadi tugas kamu hanya satu, yaitu mengerjakan workbook halaman 66 sampai 69 saja.
Baik anak-anak, I guess this is the end of our meeting today. Don't forget to study, ya jangan lupa untuk belajar karena minggu depan ada ulangan. And don't forget to do your assignments, jangan lupa mengerjakan tugas kalian dan mengirimkannya ke WA Misma. Baik, I think that's all for our today's meeting. I'll see you again next week. Bye. Have a nice day.